Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan membahas tentang trapesium usia pada diri saya. Usia sekolah saya dimulai dari TK dan masuk SD lulus usia 12 tahun, kemudian SMP lulus usia 15 tahun, MAN atau SMA saya masuk pondok pesantren di mana saya lulus pada usia 19 tahun, sempat ada pengabdian juga di sana selama 1 tahun. Kemudian saya kuliah S1 lulus pada usia 35 tahun, di mana waktu itu saya pernah kuliah juga di UIN dengan jurusan sastra Inggris, namun beralih ke UT Jakarta mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Usia aktif atau kerja, saat ini saya berusia 41 tahun, di mana nanti ketika saya berusia 60 tahun, saya akan memasuki masa usia pensiun. Di sini saya sedikit bercerita tentang pengalaman negatif saya yang terjadi saat saya kelas 2 SMP, di mana saat itu saya pernah mendapatkan hukuman fisik dari seorang pendidik akibat ulah teman saya yang mungkin bercanda berlebihan sehingga tertawa terbahak-bahak di saat pelajaran bahasa Inggris. Di situ saya agak sedikit sedih, bingung, dan kecewa juga atas kejadian tersebut, dan itu terjadi 27 tahun yang lalu. Kemudian saya juga pernah merasakan pengalaman positif yang terjadi pada saat saya berusia 18 tahun, itu di masa SMA saya. Saat itu saya pernah tampil di atas panggung dan memukau banyak orang. Bisa dibilang saya itu menjadi superstar pada saat itu dalam acara Panggung Gembira, dan itu momen yang tidak bisa saya lupakan. Kejadian tersebut terjadi 23 tahun yang lalu. Sebagai refleksi dari trapesium usia tadi, mengapa kejadian di masa sekolah masih teringat dan memengaruhi diri Anda di masa sekarang? Ya, mengapa itu sangat memengaruhi diri saya sendiri, karena yang kita ketahui tidak semua manusia itu dapat mengingat setiap kejadian dalam hidupnya. Secara mendetail dia pasti tidak bisa mengingatnya, hanya sebahagian saja. Manusia hanya dapat mengingat beberapa bagian peristiwa penting saja. Biasanya peristiwa yang masih teringat jelas itu adalah peristiwa yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Nah, peristiwa itu semakin terekam jelas di saat kita tanpa disadari itu seringkali menceritakan kejadian-kejadian itu kepada orang lain. Sebagai refleksi dari kejadian trapesium usia saya tadi itu, seharusnya seorang pendidik itu bersifat penyabar dan bijaksana dalam menghadapi suatu perkara, dan jangan spontanitas memberikan sanksi yang kurang mendidik. Pendidik juga harus memberikan teladan yang baik sehingga dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tidak menakutkan. Dampak peristiwa negatif tersebut sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan traumatik, dan jika itu terjadi sebaiknya segeralah mengucapkan kata maaf kepada siapapun, terutama kepada peserta didik, dan jangan pernah untuk mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kemudian dampak peristiwa positif dari pengalaman yang menyenangkan yang terdapat pada trapesium usia saya tadi adalah dapat menambah rasa senang dan energi positif dalam menjalani kehidupan kita. Maka dari itu, berbuat baiklah kepada anak didik kita supaya kita bisa memberikan suatu momen, suatu kenangan yang menyenangkan, sehingga itu bisa menjadi sugesti positif untuk mereka. Nah, refleksi berikutnya adalah menurut Anda apa saja peran seorang guru penggerak jika dikaitkan dengan trapesium usia? Nah, di sini guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik, karena peserta didik tanpa disadari akan mencontoh atau meniru, dan kelak akan berdampak positif juga dalam pembentukan karakter mereka di masa depan. Berilah contoh yang baik. Kemudian guru harus menuntun peserta didik sebagai among, membimbingnya agar memiliki kepribadian yang baik, berbudi pekerti luhur. Nah, kemudian peran seorang guru penggerak juga harus memberikan semangat, dorongan kepada peserta didik dan terus menggali potensi kodrat alam yang terdapat dalam diri mereka, sehingga peserta didik mampu meraih semua cita-citanya. Kemudian menurut Anda, apa pernyataan nilai seorang guru penggerak jika dikaitkan dengan trapesium usia? Nilai di sini adalah jadilah guru penggerak yang memerdekakan peserta didik dalam belajar sesuai kodrat alamnya, menggali potensi diri mereka, menuntun mereka sesuai kodrat zaman agar cita-citanya mudah tercapai dan hidup sebagai manusia yang beradab, berbudi pekerti, dan selamat bahagia dalam kehidupannya. Saya kira cukup sekian pembahasan trapesium usia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't care, listen, I choose, baby, I love you.